Film berawal dengan seorang pengusaha asal Berlin bernama Matt Turner yang sedang sibuk berolahraga. Tak lama ia mendapatkan panggilan dari temannya yang bernama Andres. Seperti biasa, obrolan mereka hanya bertanya kabar dan membahas bisnis mereka. Matt mempunyai seorang istri bernama Heather, dan diketahui di sini kalau hubungan mereka sedikit merenggang akibat kesibukan yang membuat Heather merasa kurang diperhatikan. Pagi itu, keluarga Matt sedang bersiap untuk kegiatan mereka masing-masing. Matt mempunyai 2 anak, satu anak perempuan bernama Emily, dan anak laki-laki bernama Zack. Sempat terjadi pertengkaran antara Matt dan Zack dikarenakan Emily mengadu kalau Zack akan bolos dan pergi pacaran. Tentu saja, Zack marah dan langsung pergi tanpa ingin diantar oleh ayahnya. Begitu pula dengan Matt dan Emily yang bergegas naik ke mobil untuk mengejar Zack. Walaupun awalnya Zack tetap ngotot untuk jalan kaki, tapi akhirnya ia pun ngedon waktu ayahnya membentak dengan nada tinggi. Kalau nggak salah, dari cekres minor kayaknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Matt mendengar suara nada dari handphone yang sangat asing di telinganya. Usut punya usut, rupanya suara itu berasal dari HP misterius yang berada di laci mobilnya. Terlihat, seseorang tak dikenal sedang menghubungi HP itu. Tanpa rasa curiga, Matt mengangkatnya dan terdengar suara berat dari seorang pria yang ternyata tahu nama Matt. Matt yang mengira kalau itu hanyalah kerjaan orang iseng, mencoba mematikan panggilan itu. Namun tiba-tiba, pria itu berkata kalau ada bom di bawah kursi mereka dan menyuruh Matt untuk tetap berada di panggilan itu. Lalu, Matt menerima pesan gambar yang sempat membuat dia kehilangan fokus dan nyaris menabrak. Mengetahui jika itu bukanlah omong kosong, Matt memutar arah perjalanannya dan dia juga memeriksa di bawah kursinya untuk memastikan apakah benar omongan pria misterius itu. Benar saja, Matt mendapati semacam alat peledak yang sudah terpasang pemicu. Dan seketika, Matt bertanya-tanya siapa dan apa yang membuat orang itu melakukan itu kepadanya. Tak lama, Matt menerima lagi panggilan dari pria misterius. Dan kali ini, Matt menggunakan headset agar anaknya tak mendengar obrolan mereka. Pria itu mengancam jika Matt mematikan lagi panggilannya, maka ia akan meledakkan mobil mereka. Matt memohon apapun yang diinginkan pria itu akan diberikan, asalkan kedua anaknya dibiarkan untuk keluar dari mobil itu. Namun nampaknya hal itu tidak akan terjadi karena diketahui kalau salah satu dari mereka berdiri dari tempat duduk, maka pemicu bom itu akan aktif dan meledak. Matt disuruh terus berkendara dengan arahan pria itu. Di saat bersamaan, Matt melihat seseorang yang terus mengikuti mobil mereka, dan ia pun meyakini kalau orang itu adalah pelaku yang meneror mereka. Dad! Oh my God! You just hit Zack. Matt sengaja membuat pengendara itu menabrak dan terjatuh. Namun rupanya, dia adalah pacar dari Zack, bukan pria misterius yang dipikirkan Matt. Setelah itu, pria misterius memberikan rute yang harus didatangi Matt, yang ternyata di tempat itu ada Sylvain, teman Matt yang juga sudah dijebak pria misterius. Dari kejauhan, Matt menyuruh Sylvain untuk tetap tenang dan mengikuti perintah dari pria misterius itu. Namun nampaknya, teman wanita Sylvain terlalu takut dan tak sabar ingin keluar dari mobil itu. Sampai pada akhirnya, seseorang polisi mulai curiga dan mendekati mereka. Polisi menyuruh mereka untuk keluar. Jelas saja, Sylvain yang tahu kalau mobil itu akan meledak, langsung melarang wanita itu untuk keluar. Dan tiba-tiba, mobil Sylvain pun meletup tepat di depan mata Matt. Kemudian, Matt melanjutkan perjalanan sambil mendengarkan perintah dari pria misterius itu. Kali ini, Matt diperintahkan menghubungi istrinya untuk mengambil semua tabungan yang ia punya di bank. Dikarenakan panggilan itu tak terjawab, Matt pun kemudian menelpon salah satu teman kerja istrinya. Namun di sini diketahui kalau Heather ternyata sedang berada di tempat pengacara perceraian. Tentu hal itu menjadi tamparan bagi Emily dan Zack yang mengetahui kalau kedua orang tuanya akan berpisah. Lalu, Matt mulai berbicara dengan Heather dan menceritakan atas apa yang menimpa dirinya dan kedua anak mereka. Matt pun menyuruh Heather untuk mengambil kotak deposit miliknya dan menyerahkannya ke Matt di sebuah tempat. Sesampainya di sana, Matt yang baru saja ingin menerima amplop itu,
tiba-tiba mendapatkan perubahan rencana dari pria misterius itu, di mana pria itu menyuruh untuk memberikan amplop itu ke orang yang tak dikenali. Tentu saja orang itu bingung, dan di saat yang bersamaan, sejumlah polisi datang dan mengamankannya. Rupanya, pria misterius tahu kalau polisi sedang mengawasi mereka dan menyuruh Matt untuk segera pergi dari sana. Setelahnya, Matt diberikan lagi rute untuk bertemu dengan Andres, yang juga menjadi korban dari pria misterius. Matt lalu bergegas mendatangi Anders yang berada di perlintasan kereta. Di sini, Anders mengira kalau Matt adalah pelaku yang sudah menjebaknya. Lalu, Matt disuruh agar Anders mau memberikan izin untuk bisa mengakses rekening darurat. Jadi, Anders sedang memegang uang 208 juta euro dari klien mereka. Dan Matt dimanfaatkan pria misterius agar Anders memberikan uang itu ke Matt. Dan Matt memberikan uang itu ke pria misterius. Karena berada di bawah ancaman, Anders terpaksa mengikuti perintah itu. Namun rupanya, pria misterius tak puas dan menyuruh Matt untuk membunuh Anders dengan menggunakan pistol yang sudah disiapkan. Matt tak bisa berbuat apa-apa, karena ia hanya punya dua pilihan, yaitu membunuh Anders atau kedua anaknya akan mati. Meskipun dalam tekanan yang hebat, Matt tak mampu melakukannya dan membuang senjata itu, dan tiba-tiba mobil Anders pun meledak akibat bom yang diletakkan pria misterius. Setelahnya, Matt melanjutkan perjalanan, dan ternyata pihak pemerintah sudah menerjunkan beberapa petugas untuk menangkap Matt karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan Sylvain dan beberapa orang sebelumnya. Pria misterius itu juga memaksa agar Matt segera mengirimkan uang yang sudah ia dapatkan dari Anders. Tapi Matt menolak dan berkata kalau ia akan memberikan uang itu jika mereka bertemu 4 mata. Kejar-kejaran terus terjadi, sampai akhirnya Matt terpojok dan dikepung puluhan polisi. Seorang kapten polisi mendekati Matt dan bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Matt berusaha menjelaskan kalau ia juga sebenarnya adalah korban dan sedang dijebak oleh seseorang misterius dari sebuah panggilan. Lalu, petugas penjinak bom membuka semua pintu mobil Matt dan berusaha menyelamatkan Emily dan Zack. Kemudian, Matt meminta agar pihak kepolisian mencari dan menangkap pelaku itu. Namun nampaknya, kepala polisi tak percaya dengan apa yang dikatakan Matt, dan masih mengira kalau Matt adalah pelaku di balik kejadian itu. Karena tak ada pilihan lain, Matt memutuskan untuk bergerak sendiri dan menerobos brigade barisan polisi. Matt berhasil membebaskan diri dan sampai di keramaian kota, di mana saat itu juga para warga sedang melakukan aksi demo. Tak lama, seorang pria masuk ke dalam mobil, yang tak lain, dia adalah pria misterius. Lalu, Matt disuruh pergi untuk mencari tempat yang lebih tenang. Setibanya di sebuah tempat, pria itu menunjukkan dirinya, yang ternyata dia adalah Anders. Yap, ternyata semua itu adalah rencana busuk Anders yang ingin menguasai uang itu sendirian. Bahkan ia sengaja menjebak Matt agar menjadi pelaku di balik kejahatan itu dengan merekam obrolan mereka sebelumnya, dan seolah-olah kalau Anders adalah korban dari Matt. Kemudian, Anders memaksa Matt untuk mentransfer uang itu kepadanya. Jelas saja Matt menolak, dan ini yang terjadi. Dalam keadaan tergantung, Anders berusaha meraih HP yang juga merupakan tombol pemicu dari bom yang ada di mobil itu. Sementara Matt mencoba melepaskan sabuk pengaman miliknya, dan mobil itu meledak dengan Anders masih berada di dalam. Sedangkan Matt sempat keluar dan mendarat selamat di dalam air. Tak lama, beberapa petugas datang dan film pun berakhir.